Monggo Mas, di seruput dulu pagi-pagi. Ini saya menculik Bang Surya. Sorry ya Bang ya. Istilah diculik jadi populer sekarang ya. Iya, karena dinormalisasikan ya. Punya konteks ya. Iya, iya. Tapi di apa nih teman-teman juga istilah culik itu kalau diajak traktir tuh bahasanya gunakan culik juga. Pakai culik gitu ya. Misalnya kita pakai kata tertentu, itu kalau di komunitas yang tidak pada tempatnya, itu akan dipahami seksis, akan dipahami misalnya kayak misoginis gitu ya. Tapi memang ada kebudayaan-kebudayaan tertentu di Indonesia memang untuk guyonan itu agak-agak seksis bahkan misoginis gitu kan. Kayak tadi misalnya contoh culik. Saya culik dulu bentar nih, awas kamu tak culik ya. Sikat gitu kan, saya kan. Itu, Di beberapa konteks itu kelihatannya ini ya. Iya. Tapi di beberapa konteks tertentu ya itu sesuatu yang menjadi hal biasa kan. Iya. Jadi pemaknaannya itu dilumrahkan, dinormalkan gitu ya. Oke, enak kopinya ya. Ini kita di dekat sekitaran UGM. Saya sedang sama kawan ya. Kawan dari jauh. Jadi ibaratnya kalau saya di sebelah timur, Saya sebelah barat ya. Bang Surya ini sebelah barat ya. Horas lah. Dari Medan Bang Surya. Benar ya dari Medan? Medan itu saya itu sering ini, sering problematik kalau ditanya asal. Jadi sejak S2 itu sering diledeki teman-teman. Aku kan S2 di UIN Jogja. Iya, iya. Nah itu asal ditanya dari mana? Dari Medan. Tapi dari nama itu nggak ada marganya. Oh iya ya. Kalau Medan kan identik dengan Saputra Mandailing, ini ya, Batak gitu. Ada marga lah di belakang namanya. Tapi di aku kan nggak ada. Aku lahir di Aceh. Di Aceh. Ya. Asli Aceh. Nah itu kan. Nah, kata asli ini kan problematis. Sangat problematik gitu. Kadang Ketika kalau di Indonesia kan kita nanya dari mana asal. Nah itu nggak bisa dijawab dengan satu jawaban. Kan? Aku bilang lahirnya di Aceh, tapi aku bukan orang Aceh. Aku bilang kemudian tinggal lama di Medan, aku bukan orang Medan. Bahasa juga, bahasa Aceh aku juga nggak pintar, bahasa Medan juga enggak. Secara suku aku tuh Jawa, bapak mama aku Jawa. Tapi Makanya, merantau ke sana ya. Istilahnya itu Puja Kusuma, putra Jawa keluyuran atau kelahiran di Sumatera. Oh, Puja Kusuma ya istilahnya ya. Jadi tapi rasa itu aku rasa Medan makan ya, taste segala macam. Jawa juga masuk tapi karakter juga pembawaan sudah ya sangat multikultural lah. Jadi aku bilang aku Jawa juga kromo, inggil dan segala macam pengetahuan tentang Jawa aku nggak banyak. Itu juga aku nggak bisa mengklaim kan aku itu Jawa gitu. Teman-teman Jawa asli sini aku diledekin kok Jawa KW ya. Jawa KW nggak bisa bahasa Jawa, Raisa bahasa Jawa. Iya, Bisa ngomong Jawa ya? bisa tapi Jawa Sumatera lah. Oh iya. Tapi kan Jawa dengan logat Jogja ya. Itu enggak. Ya pengetahuannya juga kan sudah bukan Jawa lagi gitu. Itu sih. Oke, ngomong-ngomong di Jogja udah berapa lama nih? Kalau sekarang studi S3 itu ini udah mau masuk semester 4 ya. Ya 1 tahun 6-7 bulan gitu deh. Kalau dihitung ya. Lumayan. Tapi Jogja kota yang lama aku kenal. Aku S2 di Jogja 2011 masuk sampai 2015. Di UIN? Di UIN, tapi aku kuliahnya 2013 selesai. Kemudian kerja di Jakarta. Pulangnya nggak ke Medan, tapi ke Jogja. Setiap bulan gitu. Sampai kemudian nikah baru pindah secara permanen lah di Medan. Oh ya, Bang Surya ini kesehariannya dosen di salah satu perguruan tinggi di Medan ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Aku sering ditanya soal pekerjaan, tak bilang keseharianku tuh lebih banyak jadi bapak. Oh, jadi bapak ya? Ya. Unofficial atau official? Karena dosen sampingan jadi. Ya sebenarnya nggak sih, dua-dua dijalani dengan serius gitu. Karena kalau dilihat kaosku ini kan bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua. Nah, gitu. Betul. Ini cerita sedikit lah ya. Mungkin sesi curhat juga. Nggak apa-apa, ini kita santai-santai aja, kita sharing-sharing. Ketika memutuskan bahwa anak sama istri itu panjang perdebatannya. Sampai kemudian
pertimbangan soal waktu segala macam itu kemudian memutuskan, oke deh, si kembar tak bawa. Aku tuh cuma yakin 6 bulan aku bertahan. Mas Odi bayangin dong, anak 2 aktif yang kemudian ya dalam konteks Indonesia aku ini laki-laki, bapak ngurusin anak 2 tanpa didampingi oleh Sosok ibu gitu. Ada sosoknya, tapi dia tidak hadir fisiknya di situ ya. gitu lah. Bahkan juga tidak ada asisten dan segala macam. Di sini nggak Tidak pakai asisten. Gitu. Mas Odi bisa bayangin 24 jam aku harus berpikir banyak hal untuk pagi ini makan apa, nanti sore makan apa. Kalau dia full day tapi oke. Tapi kalau kemudian ada satu sakit segala macam, kan itu totalitas aku sendiri gitu. Saya ini masak atau beli? Pasti beli. Enggak. Hah, Masa? Tapi kalau aku kelelahan ya biasa istri go food, gitu-gitu lah. Atau kadang sempat catering, tapi catering kan tidak pas untuk anak. Ya kadang juga menunya juga Ya, masak. membosankan gitu ya. Masak ala kadarnya iya, tapi yang penting sehat. Betul. Tapi jangan masuk ditanya masak apa ya. Oke, kita sudah ada list yang saya kirimkan itu ya. Jadi kita akan ngobrolin apa. Don't take it seriously lah. Jadi kita Sambil santai take it ya. easy, kita santai aja. Satu hal yang mau saya diskusikan, mungkin nanti ada rentetan yang lainnya ya. Nyamber-nyamber lah ya. Nyamper-nyamper biasa kayak petir itu kan. Saat bahas satu nanti. Ya obrolan di warkop itu kan, tempat nongkrong itu kan bisa melebar. Iya. Kita tadi sebelum ini sempat sedikit nyerempet ngobrolin soal kondisi terkini lah ya. Karena oh ya ini sebelumnya mungkin supaya teman-teman yang nonton, yang dengerin juga karena ini nanti kita akan publish di YouTube sama di Spotify, di Noise ya. Ada audio, ada visual audio visualnya. Malang apa ya? Kalau di pendidikan itu terdiferensiasi lah ya. Ya, yang karena suka dengerin, yang kita suka juga ini. inklusif basisnya. Nah, itu dia asik Based itu. on inclusivity ya. Artinya kadang temen yang mungkin mohon maaf tidak bisa menikmati audio visualnya ya. Dia bisa ada segmennya Ya, memang mendengarkan. fokus untuk visual, untuk audionya gitu. Menarik. Ya. Oke, kalau untuk background, nah ini kita perlu tahu ini ya, mungkin Mas Bang Surya cerita sedikit, artinya kita patokannya 2 tahun terakhir lah, fokus riset apa, Oke. kemudian sekarang studi apa, dan senang baca apa? Oke. Jadi kalau mungkin sebelum ke 2 tahun ya, evolusi bacaan. S1 itu aku banyak baca buku-buku terkait dengan pemikiran. Karena memang situasi pada saat itu situasi pemikiran itu sangat digandrungi. Karena aku backgroundnya usuluddin, maka buku-buku yang sifatnya kepustakaan, kemudian kajian pemikiran itu aku minatin. Tapi kemudian setelah S2, aku bersentuhan dengan kajian-kajian yang sifatnya lapangan. Jadi koleksi bukuku itu kalau S1 itu banyak kajian kepustakaan, itu secara sederhana ya. S2 itu banyak kajian lapangan. Dan kemudian S3 ini mengkombinasikan keduanya. Gitu. Karena S2 itu kajian lebih nuansa sosiologi agama, Islamic Studies, tapi based on the research di lapangan ya. Nah, kemudian S3 belakangan aku mencoba untuk melihat kembali kepada teks ya, karena filsafat, maka sekarang meminati kajian-kajian yang bernuansa epistemologi, kemudian dan turunannya lah. Ya aksiologi juga iya, ya ontologi juga iya, karena jujur masuk ke dalam dunia filsafat itu aku kan meskipun aku punya bacaan ya, punya background filsafat di S1 dan S2, tapi kan tidak murni filsafat. Jadi karena aku mencoba untuk membaca itu secara serius gitu. Meskipun frame di aku itu ya harus aku akui itu sangat empirik gitu, nuansanya gitu. Tapi kemudian sekarang mencoba untuk melihat ya gimana sih kajian-kajian filsafat dalam konteks pemikiran dan juga dalam konteks empirik gitu. Jadi aku baca Alvin Goldman, kemudian Step Fuller. Oh, sosioepistemologi. Yang gitu-gitu. Ya. Terus baca juga Raymond Tumela, itu ontologi sosial gitu. Yang nuansanya lebih ke arah filsafat sosial. Karena riset disertasiku itu terkait dengan filsafat sosial. Oke, ini meskipun saya sudah menyiapkan poin-poin, tapi kita penasaran ya. Karena dalam dunia filsafat memang kadang bacaan ya, itu kita tidak bisa menjadi
uh, Hegelian yang murni gitu ya. Artinya kita hanya duduk di sini seperti Kant lah. Kant itu kan nggak pernah keluar dari kotanya itu kan, dari Königsberg gitu. Nggak pernah keluar deh kalau nggak salah. Di situ aja hidupnya. Tapi dia bisa ngomongin tentang perdamaian abadi, perbedaan dunia itu kan kayak gimana itu ya, dikritik sama filsuf analitik kan. Jadi filsuf-filsuf mazhab kritis juga. Artinya ini filsafat ini nggak bisa hanya duduk merenung, tapi Nulis, tidak ya. bisa kita mengelaborasi korespondensi teori kita dengan data di lapangan gitu kan. Artinya ya saling inilah, ya, saling melengkapi. Kalau misalnya kalau kita lihat sekarang perkembangan keilmuan di Indonesia, Bang, kadang ada kesan gitu ya, atau stereotip mungkin. Oke, orang-orang yang belajar di kampus ini terlalu banyak teori nih. Nanti kamu kalau sudah lulus, Ini menarik. ketemu di lapangan, itu nggak ada gunanya katanya kan. Apalagi kamu kerja di birokrasi. Itu nanti apa yang kamu pelajari tentang ilmu pemerintahan, manajemen kebijakan Semua publik, ya, hampir itu semua di situ. rontok semua. Apalagi kajian filsafat ya. Iya, idealnya itu kayak, oh mungkin kalau di formulasi kebijakan publik kan ada momen etisnya, nanti ada kita formulasikan banyak stakeholder ini, kita jejak pendapat apa. Tapi kalau di birokrasi kan kadang by comment, by apa ya, kalau pemimpinnya nggak suka, seleranya nggak sesuai dengan political interest-nya, Iya, nggak ibaratnya bisa. culture di dunia kerja itu berbeda dengan culture keilmuan, Nah, itu tradisi sederhananya keilmuan ya. ya. Ini ada fenomena menarik, Mas Odi. Saya nggak perlu nyebut kampusnya ya, tapi ini gejala umum di perguruan tinggi. Saya harus sebut misalkan di PTKI lah. Ini juga koreksi sebenarnya untuk diri saya sendiri sebagai alumni PTKI. Banyak sekali PTKI itu yang sering saya sebut sebagai lembaga pesantren besar. Oh sebentar, PT mungkin teman-teman Oh supaya iya, tahu. perguruan tinggi keagamaan Islam. Oke. Universitas Islam lah kita Ya, sebut. Yang di UIN bawah naungan Kemenang. dan lain-lain Nah, itu ya. gitulah. Kalau itu nggak apa-apa ya, nggak Ya sebut, nggak apa-apa, tapi nggak kan sebut bukan mereknya. UIN, UIN kan banyak. Iya benar. Nggak spesifik. Nah, tapi ini gejala umum. Aha. Aku sering nyebutnya itu sebagai pesantren. Pesantren ya. Padahal itu universitas. Hmm. Kenapa aku sebut sebagai pesantren? Karena tradisi yang dibangun, Mhm. cara belajar, kemudian cara memproduksi pengetahuan itu seperti pesantren. Dia kalau pesantren itu kan basisnya belief ya, keyakinan gitu. Sementara di universitas kan basisnya bukan hanya sebatas itu. Ada semacam pondasi keilmuan yang harus dibangun. Ada tradisi keilmuan yang kemudian dikembangkan, ada tradisi riset gitu. Tapi ternyata sekali lagi di kampus-kampus PTKI tadi, di kampus-kampus Islam, aku nggak tahu tradisi di kampus. Tapi ya mirip-mirip lah, kecuali kampus yang sudah mapan ya secara tradisi ya, seperti kampus-kampus negeri yang bagus. Itu gelarnya doktor, magister. Tapi hampir seluruh kesehariannya itu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya praktisi. Mas Odi bisa bayangin, misalkan saya dosen, saya ngajar di kelas itu dengan cara seperti berdakwah, membuat tugas ke mahasiswa juga seperti tugas yang harus berdakwah, sehingga kemudian saya sering nyebut makalah-makalah, paper-paper yang dihasilkan itu seperti teks khutbah ya. Masa dibaca ini seperti hitam putih, dan itu nuansanya sangat sehingga kemudian kenapa ini menjawab juga pertanyaan kenapa kemudian kita tertinggal sekali dalam konteks produksi keilmuan, dalam konteks buku yang berkualitas, paper atau jurnal yang berkualitas, karena tradisi kampus kita itu banyak sekali yang seperti tadi, dia praktisi dakwah. Kalau Mas Udi nanti cek misalkan sekali-sekali ya, tanya punya temen dosen di UIN yang dia nuansa keagamannya tinggi, atau pada umumnya deh, tanya deh jadwal ininya, ceramahnya. Kalau Mas Odi nanti main ke Medan misalnya, ketemu dosen di kampus swasta atau di UIN misalnya, tanya deh jadwal khutbahnya berapa banyak. Itu dominan penuh. Berapa banyak masjid di sana ya, itu pasti udah rutin itu. Nah itu gitu. Jadi nuansa-nuansa semacam itu sangat kental. Berarti misalnya kalau kita lihat seharusnya itu mungkin kalau Bang Surya memahaminya ya, idealnya itu bagaimana?
seorang dosen di kampus di bawah naungan Kementerian Agama misalnya kan, apakah itu kan kadang kita disuruh memilih kan semacam persimpangan jalan. Karena ini kampus ada label agamanya, itu apakah memang porsi normativitas doktrin agamanya itu harus ada dan mendominasi, ataukah seperti Islamic Studies, Religious Studies yang ada di negara-negara sekuler, contoh di Amerika misalnya atau di McGill gitu ya. Di studi-studi Islam di luar negeri lah pada umumnya. Ya memang sekarang itu tarikannya di antara dua itu pilihannya ya. Kita mau menggunakan pendekatan Islamic Studies ala luar yang memang sangat scientific approach ya, atau seperti model di Timur Tengah. Kan dua kutub itu yang kemudian bermain di Indonesia, model itu gitu. Ya ada yang modelnya mulai mengarah seperti ke Eropa, Islamic Studies, ada yang mengarah seperti di Timur Tengah yang sangat doktrinal, Turos normatif. Nah, sangat seperti itu gitu. tradisi banget ya. Nah, upaya untuk menggabungkan kedua model itu ada. Muncullah kemudian gagasan-gagasan fondasi keilmuan seperti integrasi interkoneksi, kemudian Abdullah itu kemudian kalau di beberapa PTKN itu punya konsep keilmuannya sendiri gitu. Meskipun kalau dilihat dari kacamata filsafat ilmu masih ada hal-hal yang problematik ya dalam fondasi keilmuan itu. Apakah kesatuan ilmu, apakah kemudian integrasi ilmu dan segala macamnya variannya. Itu topik menarik sebenarnya kalau mau nanti Mas Odi riset ya dari sisi kajian filsafat. Nah tapi kecenderungan hari ini itu kecenderungannya sangat, terutama kampus di luar Jawa ya, itu sangat Timur Tengah oriented banget. Paradigma pembelajarannya, kecenderungan di dalam orientasi perkuliahan itu sangat, saya nggak mengatakan itu salah, tapi dominan, sangat dominan. Sehingga ketika misalnya contoh aku ngajar di kelas kemudian minta mereka memberikan argumentasi, ya argumentasinya itu seperti di dalam pesantren yang kemudian sangat subjektif dan sangat hitam putih. Padahal kan tradisi akademik harusnya tidak seperti itu. Harus ada jarak, iya benar. Tapi kemudian juga ada aspek belief, iya. Tapi kan gimana mendialogkan dua ini supaya muncullah satu disiplin yang itu tidak juga mengabaikan aspek doktrinal, tapi juga tidak mengabaikan aspek saintifik di dalam proses pembelajaran. Gitu. Menurutku ini usaha yang sekarang sedang dirintis sekarang itu dengan fondasi keilmuan yang macam-macam. Tapi ya bentuknya belum kelihatan sih.